2022-008. Di sini saya akan melakukan pitching deck terkait media pembelajaran yang saya ciptakan, yaitu pot berhitung. Masalah yang saya temui yang pertama, guru hanya menggunakan model pembelajaran konvensional sehingga tidak memberikan pengalaman kepada siswa untuk memecahkan permasalahan menggunakan operasi pembagian. Lalu yang kedua, guru tidak menggunakan media pembelajaran sebagai alat bantu untuk siswa memahami konsep dasar pembagian, sehingga masih terdapat siswa yang bingung dan belum memahami konsep pembagian untuk menjawab soal yang diberikan oleh guru. Lalu solusi inovasi yang saya rancang adalah model problem based learning berbasis media pot berhitung untuk meningkatkan pemecahan masalah siswa kelas 3 terkait materi pembagian. Mengapa saya menggunakan model problem based learning? Karena melalui PBL ini dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Karena sintak dalam model PBL ini mengarah pada suatu permasalahan yang harus dipecahkan oleh siswa. Tetapi tentunya kita tidak bisa membiarkan siswa begitu saja. Oleh sebab itu saya menciptakan media pot berhitung. Karena media pot berhitung ini dapat mengoptimalkan pemahaman peserta didik dalam kegiatan belajar pembagian. Karena siswa dapat memasukkan biji-biji ke dalam pot untuk menghitung jumlah biji yang telah mereka bagi. Lalu keunggulan solusi yang saya rancang yang pertama, kegiatan pembelajaran akan saya rancang dengan tema menanam biji bunga matahari dengan mengambil sintak dari model PBL dan mengarahkan siswa untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan soal cerita LKPD. Yang kedua, media pot berhitung ini sudah saya desain dengan tema yang sudah saya tentukan, yaitu menanam bunga matahari, di mana terdapat pot-pot yang dapat siswa gunakan untuk membagi biji bunga matahari yang sudah disediakan. Lalu yang ketiga, media pot berhitung ini tidak hanya dapat digunakan untuk siswa memahami konsep dasar pembagian, tetapi media pot berhitung ini juga dapat siswa gunakan untuk menghitung konsep dasar aritmetika lainnya seperti perkalian, pengurangan, dan penjumlahan. Lalu untuk kekurangan media yang saya rancang, media pot berhitung ini hanya dapat digunakan siswa untuk membagi sampai 10. Karena di sini saya hanya menyediakan pot sampai 10. Sehingga hanya cocok digunakan untuk mengenalkan konsep dasar pembagian kepada siswa. Tetapi ini sesuai dengan permasalahan yang telah saya observasi, di mana guru ini baru mengenalkan siswa konsep dasar pembagian. Lalu berikut merupakan petunjuk penggunaan pot berhitung. Lalu ini merupakan lembar kerja peserta didik yang berisi soal cerita. Di sini langsung saja saya contohkan bagaimana penggunaan media pot berhitung ini dengan cerita yang ada di dalam lembar kerja peserta didik. Nomor 1, Budi memiliki 12 biji bunga matahari yang akan ditanam pada 4 pot bunga. Hitunglah jumlah biji bunga matahari dalam setiap pot bunga. Di sini saya sudah menyiapkan 12 biji bunga matahari. Lalu sesuai dengan soal bahwa Budi ini akan menanam ke 4 pot bunga. Lalu menurut petunjuk penggunaan pot berhitung, pertama kita harus memasukkan biji bunga matahari ke dalam setiap pot yang disediakan. Yang kedua, biji yang disediakan ke dalam setiap pot ini harus berjumlah sama. Berarti 12 biji bunga matahari ini harus kita masukkan ke dalam 4 pot bunga sampai biji ini habis dan berjumlah sama. Lalu langsung saja kita masukkan biji yang pertama ke dalam 4 pot. Lalu biji yang kedua. Dan biji yang Lalu petunjuk yang ketiga, tarik laci untuk mengetahui hasil dengan menghitung jumlah biji yang ada pada laci. Di sini kita dapat tarik lacinya. Dapat kita lihat di sini bahwa 12 biji bunga matahari yang telah kita bagi ke dalam 4 pot sama-sama berjumlah 3, 3, 3, dan 3. Maka di sini dapat kita lihat bahwa 12 dibagi 4 adalah 3. Lalu yang kedua,
Ani memiliki 12 biji bunga matahari yang akan ditanam pada 6 pot bunga. Hitunglah jumlah biji bunga matahari dalam setiap pot bunga. Maka di sini sudah kita siapkan 12 biji bunga matahari, tetapi kita tanam ke dalam 6 pot bunga. Ini adalah biji bunga matahari pertama, kita tanam ke 6 pot bunga. Dan ini yang kedua. Lalu kemudian kita tarik lagi untuk mengetahui hasil dari pembagian. Dapat kita lihat di sini bahwa 12 biji bunga matahari tadi yang telah kita bagi ke 6 lagi sama-sama berjumlah 2. Maka 12 dibagi 6 adalah 2. Lalu nomor 3, setelah menemukan jawaban mengenai biji bunga matahari yang ditanam Budi dan Ani dalam setiap pot, tentukan biji bunga matahari siapakah yang paling banyak ditanam dalam setiap pot. Jika kita lihat di sini, biji bunga matahari milik Budi berjumlah 3 dalam satu pot, dan yang kedua, biji bunga matahari milik Ani hanya berjumlah 2 dalam satu pot. Maka biji bunga matahari yang paling banyak ditanam dalam satu pot adalah biji bunga matahari milik Budi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.